Mungkin ini sedikit slide berikutnya sedikit introduction ya. Mungkin ada yang sudah tahu dengan Warsi dan ada juga mungkin yang belum tahu bahwa Warsi itu adalah organisasi independen yang berfokus pada penguatan hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam untuk penyelamatan hutan tersisa tentunya dan kesejahteraan masyarakat di pinggir hutan itu sendiri. Kita bekerja di Sumatera dan Kalimantan, kemudian khusus di Sumatera Barat itu sudah sejak tahun 1999 dan mendampingi 53 desa, atau di Sumatera Barat itu biasa kita sebut dengan nagari. Jadi bukan desa. Kalau di luar mungkin di Pulau Jawa hutan desa, kalau di Sumatera Barat kita sebutnya sebagai hutan nagari. Skema PS yang dipilih adalah hutan nagari di 9 kabupaten dan 1 kota. Kemudian apa saja sih kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman fasilitator di level tapak ya atau di desa? Itu tidak terlepas dari proses pemberdayaan masyarakat yang kita lakukan di desa. Bagaimana kita memfasilitasi masyarakat dalam memahami masalah dan berpikir kritis untuk solusi atas masalah yang tengah berkembang di masyarakat. Kemudian memfasilitasi bagaimana peningkatan sumber daya manusia ya di desa tersebut untuk bisa secara sadar dan kritis mengelola sumber daya alam yang ada di desa tersebut untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi, bahkan menciptakan sumber mata pencarian baru. Kemudian mendokumentasikan seluruh potensi dan peluang yang ada di desa ini, baik SDA-nya maupun SDM-nya. Serta yang paling penting adalah menghubungkan masyarakat desa ini dengan pemerintah ataupun pihak lainnya untuk mendapatkan akses dukungan kebutuhan tadi, baik itu material ya dari dana desa maupun peningkatan kapasitasnya. Kemudian pada sesi ini saya akan mulai sharing dari bagaimana sih gambaran desa dampingan saat ini, kemudian pemahaman Pemdes dan kesulitan yang dihadapi untuk mengalokasikan dana desa untuk PS ini seperti apa, lalu bagaimana upaya atau intervensi kegiatan yang kita lakukan di desa agar ini terhubung, dan sejauh ini bagaimana proses yang hasil atau proses yang sudah kita lalui seperti itu. Mungkin ini Pak, slide selanjutnya itu sedikit gambaran umum tentang landscape Lunang ya. Bahwa sebelum saya berbicara jauh lebih panjang tentang bagaimana praktek penggunaan dana desa ini, saya akan sedikit coba jelasin gambaran landscape Lunang yang didampingi saat ini itu seperti apa ya. Bahwa kita sebut landscape karena memang hutan desa atau hutan nagarinya ini merupakan satu hamparan ya. Saling berdampingan satu sama lain yang memiliki morfologi atau kesamaan bentang alam. Namun secara administrasi hamparan hutan desa di landscape Lunang ini terbagi menjadi berada di dalam 3 administrasi nagari atau desa, itu ada Nagari Lunang Tengah, ada Lunang dan Pondok Lunang yang memang mayoritasnya itu etnis Minangkabau. Nah, ketiga nagari ini tentulah tidak terlepas dari payung adatnya itu melalui kerapatan adat nagari Kanlunang. Jadi walaupun nagarinya berbeda tapi satu kesatuan adat seperti itu, dan ini juga tidak terlepas dari bagaimana pengusulan penetapan batas hutan desa dan bagaimana konflik yang ada di pengelolaan hutan desa ini tidak terlepas dari kerapatan adat nagari ini sendiri. Kemudian juga dalam konteks perhutanan sosial, 3 nagari ini sudah mendapatkan legalitas pada tahun 2018 seluas 5.782 hektar seperti itu. Nah, saat ini pasca legalitas tentulah fokus pendampingan yang dilakukan itu sudah kepada bagaimana tata kelola kawasan, zonasi kawasan, mana zona pemanfaatan yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat, mana zona yang harus tetap dipertahankan sebagai zona lindung, sebagai cadangan air dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana tata kelola kelembagaan yang akan memanajemen kegiatan-kegiatan dalam rencana kerja pengelolaan hutan nagari atau hutan desa ini, serta sekarang sudah merambah bagaimana tata kelola usaha yang akan dijalankan oleh LPH ini untuk mewujudkan memang kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat atau petani di sekitar hutan, seperti itu. Jadi memang kalau seperti yang kita ketahui ya, kalau masyarakat yang di pinggir hutan itu tentu value hutan buat mereka itu sangat berharga dan sangat penting ya. Mereka memaknai keberadaan hutan itu bukan hanya semata-mata kayu aja, tetapi juga menjadi bagian dari penyangga sistem hidup dan berpenghidupan yang ada di sana, sistem sosial dan adat serta sumber air bagi sawah. Seperti itu.
Kemudian hutan ini dimanfaatkan tidak hanya didasari pada kegiatan eksploitatif saja. Jadi tidak serta-merta diberikan hak kelola untuk memanfaatkan lahan di hutan, kemudian dimanfaatkan begitu saja secara besar-besaran, tetapi juga ini dilandasi pada usaha-usaha untuk memelihara keseimbangan dan berkelanjutan. Bagaimana memanfaatkan tanpa merusak, tanpa menghilangkan, tanpa memusnahkan, seperti itu. Kemudian karena tujuan tersebutlah maka pengelolaan hutan desa atau hutan nagari ini sangat difokuskan pada upaya perlindungan kawasannya dan pemanfaatan hasil hutan-hutan kayunya dengan skala subsisten. Kemudian situasi terkini di landscape Lunang itu adalah pasca kita membersamai dalam proses pengusulan di tahun 2016 sampai kepada mendapatkan legalitas di 2018, berbagai upaya diskusi kritis dan membangun rencana kerja RKPS 10 tahun dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan itu sudah dilakukan proses pendampingan. Bagaimana mereka bisa mengidentifikasi apa-apa saja sih kegiatan potensi yang bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan baik melalui hadirnya SK hak pengelolaan hutan nagari ini, seperti itu. Di antaranya mungkin saya coba sedikit sebutkan bahwa dari segi kelembagaannya kita sudah memiliki RKPS dan RKT di masing-masing lembaga pengelola hutan desa atau hutan nagari di Sumatera Barat. Kemudian bagaimana hal itu bisa dimanajemen, mekanisme kelembagaannya ini dibuat melalui proses penyusunan ADART ataupun SOP kerja lainnya. Kemudian bagaimana kita membentuk tim patroli hutan dalam upaya perlindungan dan juga melindungi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan gitu, RHL, agroforest dan lain sebagainya, itu bisa termonitoring dan terlindungi dengan baik melalui tim patroli ini yang kita sebut sebagai LMPHBM. Kemudian juga bagaimana kegiatan usaha-usaha ini bisa dilaksanakan oleh unit-unit usaha kelompok usaha perhutanan sosial yang di bawah LPHN atau LPHD seperti itu. Kemudian bagaimana rencana kerja ini bisa dilakukan dengan baik? Tentulah apakah aktor utama yang melakukannya ini bisa mempunyai kapasitas atau mampu melakukannya. Tentu kita berpikir untuk berupaya mendampingi dan mensupportnya melalui proses peningkatan kapasitas, baik itu dari pelatihan paralegal, bagaimana LPN ini harus mengetahui hak dan kewajiban, perannya, sejauh mana kewenangan dia dalam mengelola perhutanan sosial ini. Tentulah kita memberikan pelatihan paralegal. Kemudian ada peternakan di sini, itu juga bisa di slot pelatihan biogas, seperti memanfaatkan kotoran ternak ini untuk gas, seperti itu. Kemudian pelatihan SIGURA, sistem informasi geografi untuk rakyat, bagaimana LPHN atau masyarakat ini dia secara mandiri mampu mengetahui ruang-ruang kelola yang menjadi tanggung jawab dia gitu, dan bukan hanya bisa dilihat dari pengetahuan lokal saja, tetapi dia sudah bisa menunjukkannya di atas kertas, seperti mulai proses pelatihan penggunaan GPS sampai membuat peta di aplikasi ARGIS, seperti itu, aplikasi pemetaan. Kemudian bagaimana kita melatih mereka, ada pelatihan publikasi, seperti itu. Semua proses atau rentetan kegiatan pengelolaan yang dilakukan mereka itu bisa mereka publikasikan gitu, dalam rangka mempromosikan ini ada kegiatan yang bermanfaat dan baik yang dilakukan masyarakat di pinggir hutan dalam upaya konservasi, penyelamatan kawasan, bagaimana kawasan ini dimanfaatkan secara lestari dengan tidak merusak tapi bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dengan adanya sumber mata pencarian baru. Nah, ini dapat dipublikasikan dan dipromosikannya agar bisa dilihat oleh masyarakat banyak dan juga pemerintah. Ini juga sebagai alat lobby bahwa hal-hal atau praktik baik yang sudah dilakukan ini tentulah masih sangat terbatas dan masih perlu dukungan untuk pengembangan dan kemajuan penyempurnaannya di kemudian hari, seperti itu kan. Kemudian juga bagaimana kita memfasilitasi kunjungan belajar, bagaimana praktik-praktik pengelolaan hutan berbasis masyarakat PHBM ini yang dilakukan di Jambi juga, di Bungo yang sudah mendapatkan jasa lingkungan dari karbon, seperti itu. Kemudian usaha-usaha perhutanan sosial yang dilakukan di berbagai tempat ini kita lakukan, masing-masing wilayah dampingan kita tuh kita sharing praktik dan pengalaman di masing-masing sehingga bisa diaplikasikan di desanya, seperti itu. Kemudian kalau untuk peningkatan ekonomi saat ini itu
sudah banyak. Ini juga program dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, ada bantuan lebah trigona. Nah, namun dalam proses pemberdayaan atau menjalankan aktivitas usahanya, tata usahanya ini kita dampingi pendampingan yang intens ya. Bagaimana ini bisa dikelola menjadi unit usaha. Bukan hanya lebahnya ada, terus ya sudah dikonsumsi sendiri, tapi bagaimana kalau ini berkualitas tinggi dan memiliki kapasitas produksi yang tinggi, ini bisa dijadikan unit usaha dan membantu perekonomian kelompok usaha perhutanan sosial seperti itu. Dan juga bagaimana kita mendorong kelompok perempuan yang di sana untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Mereka mengolah bahan pangan, beras menjadi tepung beras seperti itu. Kemudian ada alat bantu mesin kopi dan pembibitan agroforest, rehabilitasi hutan dan lahan, dan kebun bibit rakyat.